dari kelompok 6 menggunakan model pembelajaran proses oriented guided learning atau biasa disebut dengan POGIL. Nah, POGIL adalah merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan teknik atau metode kolaboratif berbasis inquiry, di mana siswa itu dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar yang mana mereka mendorong mereka untuk membangun penguasaan konsep, pemahaman konsep mereka, kemudian peningkatan pengembangan keterampilan, pemikiran, pemecahan masalah, komunikasi dan tanggung jawab dari masing-masing individu sehingga siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran POGIL juga merupakan model pembelajaran inquiry yang berorientasi proses dan berpusat pada siswa dalam pembelajaran aktif menggunakan kelompok belajar. Model pembelajaran POGIL memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kontribusi dalam pemahamannya dalam pembelajaran kelompok diskusi. Baik, berdasarkan hasil analisis kami terkait keunggulan dari model pembelajaran POGIL ini yaitu nyata 1 mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa melalui kegiatan tim, kedua mampu meningkatkan nalar, lalu mampu mendorong motivasi siswa serta mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa. Nah, selain itu juga di dalam model pembelajaran POGIL ini terdapat langkah-langkah atau sintaks yang mana di antaranya itu yang pertama ada orientasi, yang kedua ada eksplorasi, yang ketiga ada penemuan konsep, yang keempat itu ada aplikasi, dan yang terakhir ada bentuk. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja langkah-langkah yang ada di dalam pembelajaran POGIL itu akan dijelaskan setelah video selanjutnya. Tidak semua materi pembelajaran dapat digunakan dalam model pembelajaran POGIL. Adapun karakteristik materi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran POGIL yaitu materi pembelajaran yang terdiri dari bagian-bagian serta keterampilan atau praktek saja. Baik, nah pada video kali ini kami akan menginovasi model pembelajaran POGIL dengan mengintegrasikan etnoscience ke dalam pembelajaran. Yuk kita lihat videonya. Tidak. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mempelajari hari ini, kira-kira ada yang tidak ada hari ini? Ada semua. Oke, baik. Bagus ya. Nah, pada hari ini sebelum kita masuk, ada nggak yang mau memberi motivasi atau ada quotes menarik hari ini? Sepertinya tidak ada, Bu. Baiklah, kalau dari Ibu kalau semangat kalau pelajaran sangat sulit. Oke, dan hari ini kita akan mempelajari terkait rute asam basa. Nah, sebelum itu, Ibu ingin nanya nih. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih apa itu asam dan basa serta ciri-cirinya? Bisa jelasin? Saya, Bu. Oke, kita. Baik, terima kasih, Bu. Jadi menurut saya asam adalah suatu zat atau senyawa yang tidak diuraikan di dalam air yang akan menghasilkan ion H+. Dan ciri-ciri dari asam itu, sebagian dari asam itu apabila dikonsumsi itu akan terasa masam, kemudian pH-nya kurang dari 7, terus dia juga merupakan elektron kuat sehingga dia dapat menghantarkan listrik. Lalu ketika terkena bagian yang terluka dia akan terasa perih. Oke, mantap. Lalu ada lagi kalau yang basa gimana? Saya, Bu. Oke, Revi silahkan. Jadi basa itu adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion amin. Nah, ciri-cirinya itu, Bu, memiliki rasa yang pahit, pH-nya lebih besar daripada 7, kemudian digunakan untuk mengemulsikan minyak. Selain itu terdapat elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Oke, bagus. Ulang lagi. Udah pada belajar ya pada di rumah. Nah, tadi udah disebutin pengertiannya, karakteristiknya. Kira-kira contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ada yang bisa jawab? Bu. Oke, Rita. Contoh asam adalah jeruk karena mengandung asam citrat, cuka mengandung asam asetat, serat lebah mengandung asam format. Nah, aki mobil mengandung asam sulfat. Nah, contoh basanya magnesium hidroksida dan sabun yang mengandung natrium hidroksida. Oke, baik. Jawabannya bagus. Terakhir, tepuk tangan lagi. Bagus ya, pintar-pintar ya. Semua yang berarti udah belajar di rumah. Nah, hari ini Ibu punya video. Kalian silahkan amati. Nanti Ibu akan berikan tugas. Oke.
Oke, udah ya, tadi udah diamatin. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok, bisa jadi 2 kelompok ini. Yuk, dibuat kelompoknya dulu. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan, kalian silakan diskusikan. Nah, pertanyaannya nanti kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber literatur. Nah, hari ini bisa buka handphonenya, tapi catatan buka untuk mencari referensi saja, kan? Oke, pertanyaan pertama yaitu larutan apa saja yang digunakan dalam proses pewarnaan dalam membatik tadi. Nanti jika kalian nanti videonya Ibu share di grup, jadi kalian bisa mengobservasi kembali. Jadi pertama, larutan apa yang terdapat dalam proses membatik tadi. Nah, yang kedua, silakan dicatat. Jenis larutan seperti apa yang digunakan pada proses fiksasi membatik tadi? Ada yang tahu tadi fiksasi membatik apa? Jadi fiksasi, ada yang tahu fiksasi apa? Tidak. Nah, fiksasi itu proses mengunci warna. Nah, nanti kalian bisa nanti tadi ada proses untuk mengunci warnanya. Yang ketiga, apa fungsi dari tepung kanji atau soda as dalam proses membatik tadi? Fungsi kanji atau soda? Kanji atau soda as pada proses membatik. Jelaskan dalam perspektif materi larutan asam basa ya. Iya, Bu. Lalu yang keempat, apa saja bahan warna alami yang terdapat dalam proses pewarnaan membatik yang dapat digunakan sebagai indikator alam. Jadi kan ada warnanya. Nanti di situ kalian lihat bahan warna alami seperti apa yang dapat dijadikan sebagai indikator alam. Nah, yang kelima, mengapa pewarna sintetis lebih kuat dan tahan dari luntur? Nah, itu aja pertanyaannya. Silahkan diskusikan pada teman kelompoknya. Hai, Ibu. Buka bahan-bahan ajar yang disediakan. Kalau ada yang kurang ngerti bisa ditanyakan. Baik, sudah pada ngerti ya? Sudah. Baik, sudah siap semuanya? Belum? Karena kita udah di akhir pelajaran, diskusinya bisa lanjutkan di rumah. Dan ingat, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikannya. Jadi tolong selesaikan. Baik, terima kasih untuk perhatian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, apa hari ini ada yang belum hadir? Hadir dulu, Bu. Baik, pertemuan minggu lalu kita sudah melakukan diskusi terkait hasil pengamatan proses membatik. Nah, hari ini kelompok siapa dulu yang ingin menampilkan hasil presentasinya? Kelompok kami, Bu. Silakan Fitri maju. Baik, untuk soal pertama itu kan adalah larutan apa saja yang digunakan dalam proses pewarnaan dalam membatik. Nah, larutan yang digunakan dalam proses pewarnaan membatik itu yang pertama adalah zat naftol. Zat ini itu merupakan zat yang tidak larut dalam air. Yang kedua adalah zat warna indigo
glikosol, yaitu zat warna yang mudah larut dalam air. Yang ketiga adalah zat warna remazol. Yang keempat adalah zat warna rapid. Nah, untuk soal yang nomor 2, soalnya adalah jenis larutan seperti apa yang digunakan dalam proses fiksasi pada membatik. Larutan yang digunakan dalam proses fiksasi dalam batik ini adalah air tawar dan juga larutan cuka. Untuk soal nomor 3 sampai selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ridwan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab nomor 3, yaitu apa fungsi tepung, kaji atau produk as dalam proses membatik. Materi larutan asam basa dengan jawabannya yaitu materi larutan asam basa berkaitan dengan proses pembentukan batik, yaitu penghilangan lilin pada kain batik. Seterusnya penghilangan lilin menggunakan air dan mendidih dicampurkan dengan tepung kaji atau soda as. Nah, soda as di sini atau natrium karbonat berfungsi untuk mempercepat proses pelepasan lilin dari kain. Nah, di sini di mana air yang dicampurkan dengan tepung kaji akan menjadi larutan bersifat basa sehingga dapat mempercepat hilangnya lilin pada kain. Soal nomor 4 yaitu apa saja bahan pewarna alami yang terdapat dalam proses pewarnaan pada batik yang dapat digunakan sebagai indikator alam. Jadi jawabannya yaitu pewarna alami yang dapat digunakan sebagai pewarna batik antara lain yaitu warna biru berasal dari tong atau indigo, warna merah dari akar mengkudu, selanjutnya kayu mahoni dan kaca. Warna kuning dari buah jelewe dan kunir, yaitu kayu nangka dan daun mangga keuni. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Oke, udah ngerti ya, tadi kita dapat simpulkan bahwa ternyata dalam proses membatik itu ada namanya terkait materi larutan asam dan basa. Sepertinya sudah paham semua. Nah, untuk menutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Silakan duduk berjarak dan siapkan kertasnya, kita akan melakukan evaluasi. Baik, soal pertama. Baik, soal pertama. Jelaskan larutan dalam tradisi Minang yang berasal dari suku Melayu. Nanti kalau bisa analisis dari tradisi Minang apa sih peran larutan asam basa di situ ya. Yang kedua, pernahkah kalian menghilangkan kerak pada termos menggunakan air pada jurusan nipis? Nah, di situ kan ketika kita ingin membersihkan kerak pada termos itu kan menggunakan jeruk nipis. Nah, kenapa kita menggunakan larutan jeruk nipis untuk menghilangkan kerak pada termos? Oke, sudah. Yang ketiga, nah dalam pembuatan gula aren kan di situ menggunakan air nira. Nah, kenapa menggunakan air nira? Jelaskan dalam perspektif larutan asam basa. Oke, silahkan kerjakan. Baik, sudah berakhir pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa